karena afternoon class mungkin ya. Iya nih. Oke, jadi Miss ulangi lagi. Good afternoon student. Good afternoon, Miss. Baik, terima kasih. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita untuk berdoa. Oke. Sebelum itu siapa ketua kelas di sini? Bella. Oke, silakan untuk memimpin doa kita. Okay, friends, let's pray together. Finish. Oke, terima kasih Dela. Hari ini kita akan belajar bersama Miss. Sebelumnya ada yang udah kenal Miss belum? Belum ada ya? Iya. Jadi Miss akan memperkenalkan diri. Let me introduce myself. My name is Devianti Pratiwi and you can call me Miss Devi. Hi, Miss Devi. Halo student. Oke, jadi hari ini this is our first meeting in this semester, right? Jadi di kelas 7 ini di semester 2 kita akan mempelajari tentang greeting cards. Nah, sebelumnya ada yang udah tahu belum apa sih itu greeting card atau apa sih yang atau teman-teman mungkin pernah mendapatkan greeting card mungkin kalau ulang tahun atau mungkin ada temannya yang pesan sama temannya yang jauh mungkin. Ada yang pernah menulis greeting card? Oke, jadi Miss jelaskan sedikit ya tentang greeting card ini. Jadi greeting card itu merupakan kartu ucapan yang kita berikan kepada teman kita. Misalnya teman kita ulang tahun atau mungkin kita sedang LDR mungkin sama teman kita. Nah, kita itu biasanya memberikan greeting card atau orang menikah, kita biasa memberikan greeting card tersebut. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang greeting card tersebut. Sebelumnya Miss akan menjelaskan tentang learning objective mungkin ya terlebih dahulu. Nah, learning objective kita hari ini yaitu pertama, students can understand the material related to the definition, function, and parts of greeting card. Jadi adik-adik harus mengetahui tentang definisi, fungsi, dan juga struktur dari greeting card tersebut. Selanjutnya, students can recognize and use vocabulary related to making greeting cards such as dear, receiver, sender, body decoration, dan lain-lain. Jadi kita bisa mengenali vocabulary yang bisa kita gunakan untuk membuat greeting card tadi. Selanjutnya, students are able to follow the teacher instruction to make greeting cards in English. Jadi nantinya adik-adik akan belajar juga untuk membuat greeting cards dengan instruksi dari Miss tentunya. Nah, selanjutnya students can write and design their own greeting card in English according to the instruction given. Jadi nanti Miss akan memberikan instruksi kepada adik-adik untuk membuat greeting card. Itu terserah dengan desain dan apa yang adik-adik ingin tuliskan seperti itu. Nah, yang terakhir, students are able to present their greeting card and explain the process of making them in English. Jadi nanti Miss akan mengajarkan juga bagaimana sih menulis greeting card yang bagus, Miss. Misal mulai dari strukturnya seperti itu atau mungkin dekorasi-dekorasinya supaya orang yang menerima greeting card tersebut bisa lebih senang gitu ketika menerima greeting card tersebut. Oke, selanjutnya Miss akan baik, karena tadi Miss sudah menjelaskan sedikit tentang learning objective kita pada hari ini. Jadi kita akan belajar apa tadi? How to make greeting cards. Nah, kita akan belajar tentang membuat greeting cards. Jadi greeting cards tadi kan sudah Miss jelaskan, greeting card adalah kartu ucapan yang kita buat secara kreatif untuk memberikan kepada orang-orang tersayang kita, misalnya untuk pernikahan, ulang tahun, dan lain-lain. Nah, di sini Miss akan menjelaskan sedikit ya tentang greeting card tersebut. Sebelumnya itu kan greeting card ini tuh berhubungan dengan writing skills kita di bahasa Inggris. Jadi menurut Miss itu juga penting untuk kita pelajari karena writing skills ini merupakan
bertanya, kenapa sih Miss writing skill ini sangat-sangat penting dalam bahasa Inggris? Why the writing skills is important for us to learn about that? So di sini Miss ada tiga alasan kenapa writing skill ini itu Miss ada tiga alasan kenapa writing skills ini itu penting untuk kita pelajari. Yang pertama, you can express yourself. Writing lets you share your thoughts and your feelings in your own unique voice. Nah, jadi ketika kita menulis, kita bisa mengekspresikan apa yang kita rasakan. Writing itu membuat kita memikirkan dan bisa mengekspresikan apa yang kita rasakan, our feelings. Jadi dengan writing kita bisa mengekspresikan feeling tersebut, feeling yang kita rasakan. Selanjutnya kita jangan membuat seperti greeting cards tadi itu, kita bisa connect with others. Nah, misalnya tadi kan Miss sudah jelaskan kalau kita LDR sama teman kita, misalnya teman kita jauh nih. Nah, kita bisa mengirimkan greeting cards tadi supaya kita bisa tetap bersilaturahmi dengan teman kita yang jauh tadi. Selanjutnya kita bisa learn and grow because writing improves your understanding of the world and helps you learn new things. Jadi dengan membaca dan menulis itu bisa membuat kita lebih tumbuh dan lebih belajar lagi dan tumbuh dengan membaca. Maksudnya kita lebih bisa memperluas wawasan kita dengan menulis dan membaca seperti itu. Di sini kita kembali ke topik kita tadi, yaitu greeting cards. Nah, greeting cards itu membuat kita seperti tadi mengekspresikan apa yang kita rasakan. Nah, kalau kita send greeting cards itu bisa membuat kita silaturahmi, kan tadi Miss bilang silaturahmi untuk someone spesial kita gitu. Nah, ini juga bisa menjadi visual message yang bisa disimpan oleh orang-orang terkasih kita, misalnya temannya atau orang tua mungkin seperti itu. Nah, greeting cards often include illustration, photos, or design that add visual appeal to the message. Jadi di greeting cards tersebut adik-adik juga bisa menambahkan misalnya foto atau tulisan-tulisan, gambar-gambar, stiker, dekorasi dan lain-lain supaya greeting cards yang adik-adik buat itu bisa semakin bermakna untuk orang-orang yang adik-adik berikan. Nah, bisa juga di greeting card juga ada personalized touch, di mana ketika greeting cards tersebut handmade, greeting cards itu bisa lebih bermakna dan making the greeting cards even more special for your receiver atau orang yang menerima greeting cards dari adik-adik. Seperti itu. Ada beberapa vocabulary yang bisa digunakan, misalnya vocabulary untuk happy birthday. Happy birthday digunakan untuk wish someone a happy birthday. Kalau misalnya kalau adik-adik itu ulang tahun dan adik-adik tidak bisa mendatangi ulang tahun tersebut, maka bisa adik-adik memberikan greeting card kepada temannya. Selanjutnya itu untuk congratulation atau memberi selamat. Misalnya teman adik-adik itu merayakan sesuatu, misalnya atau menang lomba. Nah, adik-adik juga bisa memberikan greeting card. Vocabulary-nya tadi itu ada happy birthday, congratulations. Ada juga get well soon, di mana adik-adik menggunakan get well soon ini untuk someone yang not feeling well atau teman-teman yang sedang sakit. Misalnya ada teman adik-adik yang masuk rumah sakit, nah bisa diberikan greeting card
card dengan kata God well soon. Selanjutnya itu ada thank you card, di mana greeting card ini berupa ucapan terima kasih kepada someone yang mungkin seseorang yang mungkin sudah menolong atau baik kepada adik-adik, maka adik-adik bisa memberikan thank you card tersebut. Next, the importance of greeting cards. Nah, ini juga sudah. Next is the importance of greeting cards. Nah, tadi juga Miss sudah singgung sedikit ya tentang the importance of greeting cards, tapi tidak apa-apa, Miss jelaskan lagi. Yang pertama yaitu we can share and enjoy, di mana greeting cards can spread happiness by acknowledging special moments in people's life, di mana adik-adik bisa berbagi kebahagiaan dengan orang-orang terdekat. Selanjutnya ini juga tadi sudah disinggung, yaitu building relationship, di mana kita bisa membangun lagi hubungan kita dengan orang-orang terdekat dengan memberikan greeting card. And then yang terakhir itu expressing feelings, di mana greeting cards can provide space in express emotion, sometimes in ways that words alone can't. Jadi kalau adik-adik tidak bisa membicarakan atau membicarakan feeling adik-adik kepada ibu misalnya atau kakak, nah tidak apa-apa, adik-adik bisa mengekspresikan perasaan tersebut dengan menulis, misalnya dalam menulis greeting cards. Oke, di sini kita masuk ke part paling krusial ya di greeting card, yaitu ada 3 part yang paling krusial di dalam greeting card. Yang pertama yaitu ada receiver, di mana receiver ini itu ada di paling atas pada greeting. Misalnya ini greeting card dari teman Miss. Nah, di sini itu harus ada siapa penerjemahnya. Misalnya adik-adik ingin menuliskan untuk ibu, berarti adik-adik akan menuliskan to my mother misalnya. Nah, setelah itu kenapa sih harus ada ininya, harus ada kata receiver ini di greeting card kita? Karena supaya adik-adik juga tahu akan menulis surat untuk siapa, dan surat tersebut greeting card tersebut itu tertuju kepada siapa, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke body. Body ini, this is the main part of the card where you write your message, di mana kita adik-adik itu sudah menuliskan tentang message adik-adik, misalnya I love my mother or Happy Mother's Day Mom, like that. And then di sini juga adik-adik bisa mengekspresikan feeling yang Miss bilang tadi, gitu. And then yang terakhir, part terakhir dalam greeting card yaitu ada sender, di mana ini adalah adik-adik atau nama adik-adik, misalnya dari anak tersayang misalnya, terus nama adik-adik, and then supaya receiver tadi yang di atas tahu siapa yang mengirim greeting card tersebut, seperti itu. Jadi itu adalah 3 tadi part dari greeting card. Apa tadi yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Sender. Jadi itu tadi adalah part dari greeting card. Nah, ini adalah beberapa contoh dari greeting card yang Miss bilang tadi. Ini misalnya greeting card untuk ulang tahun, dan ini untuk pernikahan. Thank you card. Nah, jadi greeting card itu tidak berpatokan pada satu model. Misalnya itu greeting card bisa menjadi agen kreatif juga untuk adik-adik untuk mengekspresikan feelingnya dan membuat sesuai kreativitas adik-adik dan ide yang adik-adik akan tuliskan dalam greeting card. Ini adalah beberapa contohnya. Ada birthday card, di mana you write a birthday message and draw a funny picture or add some stickers. And there is a thank you card, where you can express your gratitude for someone's kindness or help.
Oke, baik, karena tadi kita sudah belajar ya tentang apa itu greeting card, apa fungsinya, dan juga part-part dari greeting card tadi sudah Miss juga jelaskan tentang contohnya. Nah, sekarang tugas adik-adik adalah kita akan membuat bersama-sama greeting card dengan tidak apa-apa ditulis di kertas terlebih dahulu. Nanti misalkan berikan kertasnya, and then we can start a greeting card. Jadi prosedurnya adalah pertama kita akan membuat greeting card. Jadi boleh disiapkan dulu kertasnya adik-adik. Miss akan membagikan kertasnya ya. Ya. Oke, jadi kan adik-adik sekarang sudah memegang ya selembar kertas yang disebutkan tadi. Nah, misalnya kalau adik-adik ingin menambahkan dekorasi seperti stiker atau mungkin gambar-gambar atau apa gitu dalam greeting cardnya, itu sangat-sangat boleh ya, karena nanti ini akan Miss kumpul juga untuk dipajang karya adik-adik ini. Oke, karena tadi kita sudah Miss sudah menjelaskan tentang fungsi dan lain-lain, jadi sekarang kita akan mencoba menulis tentang menulis greeting card untuk orang-orang tersayang kita. Nah, pertama kita harus prosedurnya itu yang pertama kita harus memulai dengan a friendly greeting. Friendly greeting itu kayak misalnya dear my mother or hi friends like that. Adik gini? Iya, Miss. Siapa namanya? Gia, Miss. Oke, Gia. Gia ingin menulis greeting card untuk siapa? Untuk teman saya, Miss, yang di luar pulau. Oh, oke. Oke, itu bagus. Jadi misalnya temannya siapa namanya? Sekar, Miss, tapi panggilannya Bebek. Namanya Sekar. Oke. Misalnya Gia bisa mulai dengan friendly greeting seperti misalnya Hai Sekar, seperti itu. Nah, sekarang adik-adik bisa mulai menulis bagian pertama dari greeting card itu. Nah, sembari menulis, Miss akan menjelaskan tentang body atau isi dari greeting card tersebut. Nah, isinya ini itu tergantung dari apa yang adik-adik ingin sampaikan kepada orang atau receiver dari greeting card adik-adik. Misalnya I love my mother atau happy birthday mom dan lain-lain beserta wishing yang akan adik-adik katakan kepada ibu adik-adik. Misalnya di bagian ini you can express your thoughts and your feelings in a sincere and heartfelt way, di mana adik-adik bisa menumpahkan perasaan adik-adik di bagian body ini. Nah, setelah menulis itu, terakhir sekali adik-adik akan end with a closing, di mana closing ini misalnya love, misalnya Gia tadi, love Gia misalnya untuk temannya, atau best wishes Gia misalnya, seperti itu kalau untuk receivernya, biar mereka juga apa ya, kalau menerima suratnya itu bisa tersentuh mungkin, atau mereka bisa menyimpan suratnya nanti untuk sebagai surat yang sebagai greeting card yang berharga, seperti itu. Nah, sekarang sembari adik-adik menulis, mungkin Miss akan memberi waktu ya sekitar 10 menit, mungkin cukup? Iya, Miss. 10 menit untuk menulis greeting card ini. Jadi nanti setelah menulis, Miss akan memilih mungkin 1 atau 2 volunteer untuk menjelaskan tentang greeting card-nya. Misalnya untuk siapa dan isinya apa, seperti itu. Oke. Jadi silahkan menulis untuk greeting card-nya terlebih dahulu.
Ya. Saya kan sudah punya greeting card ini. Itu nanti dikirimnya kemana? Dikirimnya itu bisa diberikan kepada orang-orang tersaingnya. Misalnya kan dia tidak bisa mengekspresikannya nih, misalnya kalau bicara dengan ibunya. Nah, dia bisa yang ingin disampaikan kepada ibunya itu bisa ditaruh di aplikasi itu dan diberikan kepada ibunya misalnya. Kalau jauh dia bisa menitipkan di pos beserta alamatnya, nanti didampingi orang tua ya. Iya, kasih. Iya, bisa dilihat kalau bingung part of greeting card itu apa aja. Ada kendala sejauh ini? Mungkin tidak. Kalau ada yang bertanya jangan malu-malu ya. Iya, nih. Bagaimana, sudah ada yang selesai mungkin? Belum? Oke, lanjut ya. Belum selesai.
akan memberikan kesempatan kepada beberapa volunteer untuk naik ke atas sini untuk menjelaskan tentang greeting card-nya. Ada yang mau menjadi volunteer? Oke, silakan. Siapa namanya? Dilan. Oke, Dilan, silakan naik ke atas untuk menjelaskan greeting card. Hai teman-teman. Hai. Jadi hari ini aku mau membacakan isi surat untuk teman aku ya. Iya. Jadi greeting card gimana sih? Greeting cards. Greeting card. Iya. Jadi greeting card ini untuk teman aku ya teman-teman. Namanya tuh Risma. Oke. Jadi di sini ada Hai Risma. Isinya How are you? Oh my god, it's been a long time when we meet last time. I wrote this greeting card to say I'm so sorry because we can't spend time together on your special day. And hope you always healthy and happy wherever you go. And let's meet another time and have fun together. See you. This is from your beloved person. Oke, baik. Sebelum itu sebentar, jangan dulu dong. Ini di sini kan kita sudah melihat greeting card-nya punya Dila. Nah, ini yang pertama itu disebut apa tadi? Receiver. Iya, receiver, pintar atau penerima. Nah, di bagian ini itu disebut apa? Body. Oke, pintar. And then yang terakhir itu disebut apa? Sender. Sender, ya, pintar. Jadi excellent ya buat Dila. Ada yang mau jadi volunteer lagi? Tidak ada, oke. Terima kasih ya untuk Dila yang sudah menjelaskan tentang greeting cards yang sudah dibuat. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran, ada nggak yang mau memberikan kesimpulan apa sih yang kita pelajari hari ini? Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Volunteer juga. Oke, Jia, silakan. Waktu ini salah terus. Iya. Halo, sebelumnya saya Jia. Jadi yang saya tangkap dari pembelajaran kita hari ini itu kita belajar untuk menulis greeting cards, di mana dalam greeting cards itu terdapat receiver sebagai si pengirim, kemudian body yang berisi hal-hal apa yang kita ingin sampaikan, kemudian terakhir ada sender atau nama si pengirimnya itu. Oke. Good job ya, dia kepang. Oke. Jadi seluruskan sedikit ya, jadi receiver itu adalah penerimanya, dia bukan pengirim ya sebenarnya. Itu adalah penerima, dari receiver itu adalah penerima. Jadi hari ini kita belajar tentang greeting cards, tadi udah definisi, ada juga function dan lain-lain. Greeting card fungsinya apa, dan kita bisa mengekspresikan feeling kita di dalam greeting cards ini. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran ini, ada yang nggak hadir nggak temannya? Ada nih. Ada? Siapa? Sakit atau apa? Nggak tahu. Izin nih. Izin? Oh, oke. Dari sini semuanya ya. Jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran, ada baiknya kita Berdoa. Oke, mari kita berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran. Siapa wish the chairman? Chairman in this class? Oke, silakan memimpin doa. Okay, friends, let's pray together. Finish. Oke, baik. Miss pikir setelah ini berakhir juga pembelajaran kita pada hari ini tentang greeting card. Semoga kedepannya writing skills kita bisa lebih terlatih lagi ya untuk pembelajaran bahasa Inggris kita. Amin. Miss minta maaf jika ada salah dari
Zakir